إلى الله وزنا بيدي يكفينا برحمتك وبصلاتك وسلامي أنت نور الله نوير قلبنا يا خير الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa nurul burhan wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah membukakan kepada kita rezeki yang berlimpah, nikmat yang banyak, tidak bergeser pula nikmat itu diberikan Allah kepada kita, tetap dapat kita nikmati nikmat di dunia untuk anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan kita. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani Allah membukakan rezeki itu, pintu-pintu rezeki terbuka lebar untuk kita, diberikan Allah kesempatan bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dipilih baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang dekat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Walikullil maqam martabatun khasyatun." Tiap-tiap orang diberikan Allah kedudukan dia dalam mengenal dan memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin mengenal dia kepada Allah, berarti zikirnya makin besar, makin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang imma zahran au khufyatan, zikir itu bisa dilakukannya dengan suara yang keras, au khufyatan, atau bahkan tidak keras dan tersembunyi. Semua itu termasuk bagian daripada zikrullah, mengingat Allah. Fal awalu hadahum ila zikril lisan, sehingga dia mengenal di dalam agamanya zikir yang pertama yang sampai kepadanya adalah zikir dengan lisan, diucapkan di lisannya seperti kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, atau La ilaha illallah, atau sebutan lapas Allah, Allah, Allah. Disebut oleh ulama dengan zikir mufrad, Allah, 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 Allah. Atau yang bersifat zikir isyarah seperti hu, terkadang diucapkannya di dalam lisannya. Itulah bagian-bagian daripada makna zikir itu sendiri, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian Allah meningkatkan seseorang itu untuk mengerti makna yang terkandung di dalam zikir itu, hingga sampailah ia kepada zikir fi qalbihi, zikir pada hatinya. Maka bukan sekedar hatinya mengucap Allah, 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 Subhanallah, tapi tergores di hatinya sudah gambaran tentang kebesaran dan keindahan Allah. Berarti dia sudah masuk kepada makom orang-orang yang sudah bisa memahami jalal dan jamal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama menyebut zikir yang tergores jalal dan jamal ini di hati seseorang hamba dengan zikir bahid, yaitu zikir yang kagum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini sudah luar biasa ini, bila sudah sampai ini. Kata saya, ini zikir qalbi yang sesungguhnya. Adapun zikir yang biasa kita dengar, zikir qalbi itu seperti ucapan di dalam hati saja. Kalau menurut saya itu zikir lisan saja, bukan zikir hati. Zikir hati tergores, misalnya melihat pemandangan alam, lalu merasakan di sana kebesaran Allah dan keindahan Allah dalam menciptakan alam semesta.
terenung di hatinya, di jiwanya, maka itu disebut dengan zikir hati, zikir kolbun. Melihat kebaikan Allah, melihat kebaikan Allah pada istri kita di rumah, baik sekali dia melayani kita dengan baik, maka pada saat itu orang itu tergores tentang keindahan jamal Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat kelembutan Allah membekas bertajali pada istrinya, saat itu namanya zikirnya zikir kolbi. Di lisannya, di hatinya mengucap Allah Allah, tapi hatinya berlanjut tergores tentang kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa mulahajatul qalbi ma fi domirihi, terbetiklah di dalam hatinya yang tersembunyi minal jalal wal jamal, yaitu kebesaran Allah dan keindahan Allah. Tadi saya menuliskan satu lagi syair supaya berbekas di hati. Wadakullana fi qalbin nabi, ya Allah masukkan kami ke dalam hati Nabi. Bagaimana orang yang masuk ke dalam hati Nabi, di mana hati Nabi itu selalu tergores tentang keindahan dan kebesaran Allah. Maka kita supaya masuk dalam hati Nabi, berarti kita tercahayai dari Nabi, sehingga tergoreslah kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyairnya belum bisa lagi lah menyanyikannya, mensairkannya belum bisa lagi, mudahan nanti bisa. Dalam kitab Risalatul Amin ya, fil wusuli li rabbil alamin, li Syekh Kutub, daripada Syekh Kutub Al-Habib Sidi Syekh Abu Hasan As-Sajili. Abu Hasan As-Sajili ini 50 tahun hidupnya setelah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Peporet Syekh Kutub Abi Hasan As-Sajili ini adalah peporit beliau adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, dan beliau membuka tarekat disebut dengan tarekat Sajiliyah. Sajiliyah. Nah, tarekat Sajiliyah itu mirip saja dengan tarekat Qadariyah, tapi versi tersendiri, juga menggunakan kalimat la ilaha illallah. Nah, di dalam kitab beliau Risalatul Amin, beliau menjelaskan tentang apa itu zikir. Jadi kita paham, ya kan? Nah, bagaimana memahami ini? Nanti saya gambarkan slide-nya kalau ada waktu ya. Piba bitasi, di dalam bab ke-9 dalam kitab beliau fi zikri, dengan judul fi zikri, yaitu tentang mengingat Allah. Zikir itu artinya ingat. Zakara mengingat, zakarallaha mengingat Allah artinya. Waqala sallallahu waqala rahimah waqala Syekh Abu Hasan As-Sajili, al-azkaru arba'atun, zikir itu terbagi 4 keadaan. Jadi yang disebut dengan mengingat Allah itu terbagi 4 keadaan. Pertama, zikru tazkuru, zikir tazkuruhu. Yang kedua, wa zikrun tazkuru bihi. Yang ketiga, zikrun yujakkaruka. Yang keempat, zikrun tujakkuru. Nah, apa tuh istilah. Yang pertama adalah zikir tazkuruhu. Tazkuruhu artinya biasa pada orang awam, yaitu berusaha mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha mengingat Allah, itulah zikir awam, yakni hibjul awami, yang biasa pada orang awam. Wa huwallazi tarada bihil ghaflati aw ma taqafuhu minal ghaflah. Iya, itu biasanya zikir dilakukan oleh orang kebanyakan untuk supaya dirinya tidak lalai kepada Allah. Caranya adalah berzikir. Bagaimana zikirnya? Asal-asal berzikir, kadang subhanallah, kadang alhamdulillah, la ilaha illallah, berapa aja dibacanya supaya dia ingat kepada Allah. Itu menurut Syekh Abu Hasan As-Sajili. Satulah yang pertama adalah wasani. Yang kedua disebut dengan tazkuru bihi. Tazkuru bihi
ialah ay mazkur imal azabi, yaitu zikir mengingat tentang ajab Allah di dunia ini, atau wa iman naimi, atau nikmat-nikmat Allah, wa imal qarbi, atau mengingat tentang dekat atau jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa gairu jalika. Jadi orang yang mengingat mati, mengingat apa lagi kita? Mengingat ajab Allah, nikmat Allah di akhirat, orang-orang seperti itu namanya berzikir juga, ya sidin. Tapi namanya adalah zikir tazkuruhu atau zikir tazkuru bihi. Dengan melewati sesuatu dia ingat kepada Allah. Jadi zikir menggunakan suatu alat, alat itu menjadikan dia ingat kepada Allah. Alat itu berupa apa? Berupa ajab Allah, nikmat Allah. Gimana saya nanti di akhirat? Masuk ajab Allah atau tidak? Maka orang tersebut termasuk berzikir. Kalau sambil tidur, nah sambil apakah? Sambil makan gula batu kah? Sambil makan bakso kah? Ingat ajab Allah pas makan bakso. Ada juga kah bakso di akhiratnya lah? Nah, ya kalau musia, namun di surga kira ada aja bakso nih. Tapi lo di akhirat masa tidak ada? Atau sedang makan nasi padang, nah ya kelak, nah, untung banget nama orang masakan padang nih, nah sampai kemasuk ke dalam parutku. Nikmat apa yang Allah balas dia nanti di akhirat kelak. Wah, jangan misalnya, subhanallah, ya kah? Nah itu termasuk yang disebut zikir yang kedua, yaitu karena sebab sesuatu mengingat Allah. Terusakan kan nih? Belum inti masalah lah, kan nanti inti masalah. Yang ketiga, zikrun yujakkaruka, zikir yang mengingatkan engkau. Zikir itu mengingatkan kita, yaitu zikrun yazkuruka mazkurati. Zikir itu mengingatkan kita, yaitu zikir yang dengan ucapan itu kita lalu ingat kepada Allah. Jadi ada juga orang berzikir tapi lupa dengan Allah, ada. Itu tidak berzikir namanya. Sekarang misalnya pian menyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maknanya tersirat di situ, maha suci Allah, maha aku nih banyak benar dosa, yang tidak pernah berbuat salah itu hanya Allah. Aku ini sering berbuat salah. Subhanallah ya Allah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Itu zikir juga itu. Zikirnya lebih hebat dari yang 1, 2 tadi. Karena dia memahami makna di dalamnya. Yalah. Allah, nah biasanya pada bulan orang menangis kelak pada bulan apa? Hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kecil sekali aku nih, banyak orang. Nah, yalah, merasa kecil hati kita. Makanya nih makin banyak jamaah nih kita makin kecil hati kita. Merasakan kebesaran Allah Subhanahu. Zikir yang ketiga. Itu termasuk zikir juga. Nah, yang keempat, al-hasanatu minallah was-sayyiati min kibalin nafsi wa min kibalil adu. Kita seseorang yang sedang belajar bagaimana kebaikan Allah, mengingat kebaikan-kebaikan Allah, bagaimana keburukan-keburukan itu dari sisi kibalin nafsi, dari bisikan hati, akhirnya manusia berbuat jahat. Maka ini termasuk zikir yang keempat. Wa in kanallahu wal khaliq, sedangkan di situ adalah di mana dia mengingat penciptaannya. Maka yang dimaksud di situ adalah zikrun tazkuru bihi wa huwa zikrullahi abdihi wa laysa lil abdi bihi muta'allaqun, yaitu zikir di mana Allah sendiri yang mengingatkannya, bukan dia yang mengingat Allah. Bahkan terkadang tercampurlah makna itu seperti dalam Al-Quran, azkurukum, aku yang mengingatkan kalian, ujar Tuhan. Man jakarani faqad azkurkum, barang siapa yang mengingatku, kata Allah, azkurkum, niscaya aku pun ingat kepada engkau. Karena Allah lah mengingatkannya. Nah, orang yang di bagian 4 inilah yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, 7 macam zikrullah kepada Allah itu. Paham lah pian lah?
Jadi dari semua yang 4 tadi, yang diinginkan Syekh itu bagian yang keempat ini. Apa bagian yang keempat itu? Yaitu Allah sendiri yang mengingatkan kepada kita. Bagaimana itu? Itulah mulai tadi dari hati. Ya lah. Oh, kebesaran Allah. Masya Allah, kita dibuka Allah. Tanpa dibuka Allah kita tidak tahu kebesaran Allah. Tanpa dibuka Allah kita tidak tahu keindahan Allah. Memang belajar di majlis taklim, sering mengikuti majlis taklim, tapi belum tentu kita mengerti. Apalagi Pak Lui makin nyai, sering ngajak ke majlis taklim, ayam tetangga hilang aja terus. Ya kan? Tapi ketika sudah beri hidayah Allah, kita belajar, sudah berusaha dibuka Allah, melihatlah kita kebesaran Allah, menangis, terkeluar tangisan di air mata kita, tergores di hati kita tentang kebesaran Allah, keindahan Allah. Terima kasih ya Allah. Dulu kita mengkritik ibu bapak kita yang melahirkan kita. Ibu bapak kita mungkin miskin, kita hidup di dalam kemiskinan. Setelah Allah buka hijab, kita melihat, kita astagfirullahaladzim ya Allah. Andaikan ulun lahir dari perut orang kaya, tidak enak. Mungkin hamba saat ini makin banyak maksiat hamba. Buktinya si anu narkoba dia. Sekarang dia di penjara, anak orang kaya. Aku terlahir dari ini. Ibu bapakku orang-orang biasa. Terima kasih ya Allah yang melindungi aku melewati ibu bapakku. Subhanallah. Ini melihat kebesaran pengaturan Allah terhadap diri kita. Melihat netes air mata, pernah lah pian netes air mata, atau pian melihat kubur orang tua netes air mata. Bagaimana Allah baiknya terhadap diri kita. Ini kebesaran Allah nih pada diri kita, keindahan Allah nih terasa nih. Baiknya Allah dengan cara melewati orang tua kita sekarang yang sudah dikubur. Makanya kalau orang yang sering memprotes orang tua, itu hatinya tidak pernah baik. Hatinya tidak pernah dibukakan Allah, jamal dan jalal Allah di hatinya. Makanya jalal Allah, betapa kasih sayangnya orang tua kepada kita. Sayangnya kita tidak pernah melihat waktu kita kecil. Ya kalau bib kayak apa bib, bian bisi anak bib, bian tapok bib lah. Nah, ya kalau bib, aku aja anak bekami bian tahan hijau bib lah. Nah, kena aja juru bib bekami menangisnya. Ya kalau bib, tahan nih bekami. Yuk, Tuhan melindungi kita, merawat kita, melewati orang tua kita. Nah, subhanallah. Hadiahi surah Fatihah. Terbuka hijab jala dan keindahan Allah. Namanya itu adalah zikir kolbun, zikir hati. Subhan. Awalan kayak itulah. Nah, itu zikir hati. Kalau kemarin zikir sir tuh nanti ya timbul nang merasa diawasi Allah tuh di mana-mana kena. Tuh zikir sir dah masuk. Nah, itu yang dibahas. Jadi yang dibahas oleh Syekh adalah bagian yang keempat daripada dalam kitab Risalatul Amin, zikir yang lebih mendalam, yaitu pada hati yang tergores di dalamnya kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pian pernah tertawalah, senyumlah, pasti pernah. Kenapa pian bisa senyum dan tertawa itu? Karena limpahan sifat jamaliyah, rahmaniyah, jamaliyah, keindahan Allah pada diri pian. Lalu pian bisa tertawa. Mun ada nang pina merangot ya. Nah, itu kebanyakan kohar Allah kebanyakan, lalu merangot aja tenang. Apa-apa kadang diranguti. Bini sing bungasan tetap aja merangot. Nah, bungol benar orang tuh. Salah pakai, salah kai. Jukung tuh nah, kayu tuh nah terbalik kayunya. Tetap jadi kayu. Paham lah? Nah, itu ada kala pengayuh. Pengayuh tuh apa bahasa Indonesianya? Nah, dayung terbalik, tepaling ke terbalik lah. Nah, terbalik nang di haluannya tuh pipe nang di kayu kan. Bah, kayak apa bib? Pintar ka bungol ka bib? Kada pintar kada bungol bib lah. Sasat pak kada pang bejokong, cuma kada mau temara. Ya lah. Nah, terakhir. Itu gen bagus dah. Terakhir mengisahkan Paloy. Nah, Paloy ini
anu sambil kerjaan separuh waktu Bipai menggali kubur. Pas sekali menggali kubur tuh digali ya kubur, ada orang muda umur tuh 17 tahun meninggal dunia di kuburan mojo kalau anumnya masih sekalinya nangkuitan Bipai dua laki bini menangis saja sampai selesai menguburkan masih menangis. Yo bingung yo palu ini ampih pang ya palu sedang sudah ya palu masih aja menangis. Nah itu apa kisahnya nih ya palu kamu tahu lah ya. Nah pakai bahasa Indonesia kisahnya toh padahal bahasa Banjar juga. Kamu tahulah aja. Orang ini rupanya orang anu Bipai lain, orang Banjar lain. Rupanya baru aja tinggal di Banjarmasin. Kami baru aja di Banjarmasin. Kami ini dulu sampai sekarang memang kaya kami ini. Waktu kami melakukan perjalanan ke Yunani, tahu lah Ibian Yunani. Di Yunani itu ada kisah dewa perang. Dewa perang itu menunggang kuda. Oh. Namanya Solpia itu aja. Solpia aja bang. Kuda perang. Namanya ada tokoh dewa perang tuh. Apakah namanya model kayak Tetopit gitu namanya tuh. Bolpia. Solpia. Kudanya namanya kuda Solpia. Lalu kami menyentuh patung tuh ujar orang Yunani, bila menyentuh patung nih nanti mendapatkan anugerah punya anak. Pulang kami ke Indonesia, sekalinya hamil istriku. Ujar suami ini, aneh benar. Lalu di hati, terima kasih gara-gara menyentuh apa tuh patung tuh punya anak. Lalu anaknya nih sampai umur 17 tahun kami belikan kendaraan ninja. Ini laki-laki. Pas sesuai kehendak kami nih. Jar kami minta tolong lawan dewa siapa itu? Dewa perang nang bekuda itu tuh Solpia itu. Kudanya kan Solpia namanya. Supaya menjagakan anak kami nih. Jadi pada umur 17 kami belikan kendaraan ninja 250 cc kah? Iyalah adalah 250 cc lah. Itu sekali gas aja. Gara-gara berkendaraan itu tabrakannya meninggal. Jadi kami kecewa benar. Palu ya jarang nih tahu juga nama Palu ya. Kecewa benar kami. Kenapa si kuda perang nih kada menjagakan anak kami padahal kami minta supaya jagakan anak kami. Jadi jar Palu pas saja jar Palu. Kenapa jadi pas? Aja kuda perang tuh kada menyesahi kendaraan 250 cc ninja tuh coba loh. Jadi kenapa tidak bisa buka benar 250 cc itu terbang aja Palu kuda ndak bisa. Jadi kecepatan kuda itu lebih dari kecepatan kuda. Oh iyalah aja ampi menangis din. Kurang gila nyawanya aja sih din. Ya kah? Nah itu salah tawasul namanya ya lah. Nah seharusnya kepada Allah bertawasul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah peliharakanlah anakku ya Allah dengan hak wajah Nabi Muhammad sallallahu atau dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca selawat. Mudahan terpelihara tapuk-tapuk. Nah, kayak itu bini supaya jangan selingkuh juga kayak itu juga tapuk-tapuk baca selawat. Niat hatinya kayak itu tadi itu juga. Nah, banyak ini binian selingkuh lah. Sekalinya selingkuh lawan Bibai. Lain non lakian lain selingkuh lawan buah-buahan. Katujuannya memencokkan binian nih. Nah, itulah mudah-mudahan dapat dipahami. Zikir itu sendiri adalah ada dua hal, perbedaan antara zikir hati dan zikir sir itu dapat kita pahami. Tergores di hati. Orang-orang yang tergores hatinya zikir tidak pernah lepas. Pada kasus Palui berarti hatinya sudah lepas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan cara yang benar. Cara yang benar adalah selalu hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
في